Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mewawancarai Ibu Aziza selaku owner dari Seven Mandiri Jaya untuk memenuhi tugas pengantar bisnis Bapak Eko Wardoyo SEMM. Kami dari mahasiswa Universitas Putra Bangsa. Di sini kami bertiga ingin mewawancari Ibu dan Bapak mengenai usaha yang Ibu pimpin. Boleh diperkenalkan Bu, apa sih yang Ibu bisniskan di sini? Mas, silakan Bisnis yang kami jalani ini berbidang air ya, di material dan lebih ke arah air bersih. Terus dan alhamdulillah bisnis kami ini sudah berbadan usaha CV ya. Adapun barang-barang yang kami jual biasanya lebih ke arah proyek. Jadi kan sekarang banyak di Kebumen ini air bersih, program-program air bersih. Jadi kami lebih terjun lagi di bidang proyek air bersih. Untuk memajukan usaha kita berkanan dengan PDAM, PUPR, dengan desa-desa. Kalau boleh kami di sini lokasinya di sebelah kanan ya Bu, dari alamatnya. Di sini Jalan Kutoarjo. Oh, Kali Putih, udah berubah jalannya. Jalan Kali Putih, KM 7 Argopeni. Kalau dari peta mungkin sebelah timur Pasar Hewan Kebumen. Untuk strategi bisnis yang Ibu jalankan itu gimana Bu? Saya kan ini kan awal mulanya itu seperti apa? Mungkin awal dulunya itu kecil atau bagaimana? Apa sudah langsung besar? Pasti dari yang kecil, dari kecil, dari tempatnya aja kita ngontrak. Barangnya ya masih sedikit, masih terbatas, hanya untuk retail aja ke masyarakat. Terus kami karena untuk ke masyarakat kan kita banyak ya toko bangunan, bersaing ketat ya. Kita kurang cepat makanya kemudian kita berkanan dengan PDAM, PUPR, desa-desa itu lebih lancar ya. Alhamdulillah. Jadi kita tidak aja penjualannya di dalam kota, tapi kita keluar kota juga. Kalau keluar kota biasanya di mana aja, Bu? Sudah lama kita menjalin kerjasama dengan 5 PDAM di Yogyakarta, Sleman, Tirta Handayani ya, Terus Bantul. Mungkin apa ya? kalau untuk nama-nama PDAM-nya kita kurang, tapi mungkin lebih tepat per daerah ya. Sleman, Bantul, Yogyakarta, lalu ada Kulon Progo, Magelang ya. Wonosari, Gunung Kidul. Gunung Kidul. Ya. Untuk PUPR-nya kita ke Banjarnegara, Magelang, Purworejo. Untuk yang paling jauh sih pernah ke Grobogan. Tapi mungkin ada masa kelam lah di daerah situ. Kalau boleh tahu, bisnis yang Ibu jalankan ini udah berapa lama Bu? Dari tahun 2012. Berarti 12 tahun. Iya. 12 tahun. Kan udah lama ya Bu. Iya. Banyak tantangan apa aja sih yang Ibu hadapi selama menjalankan bisnis ini? Ya biasanya ya hutang piutang kita tidak kebayar, itu yang sering kita hadapi. Terus apa ya Mas? Ya lebih ke arah tetap Iya. hutang yang tidak terbayar dari bagaimanapun Dari segi ya. customer. Baik. Terutama yang pribadi Mbak. Pribadi pemborong, misalnya pemborong. Tapi kalau sama dinas-dinas insya Allah enggak. Yang pribadi aja. Terus solusi Ibu menghadapi tantangan tersebut itu gimana? Solusinya ya paling melaporkan ya. Melaporkan dan sudah mengikhlaskan. Ya udah terus kita ke depannya kita beri untuk pelajaran kita, kemudian kita ke depannya kita memberi syarat-syarat untuk
mau yang bond ke kita dengan sebuah Jaminan. agunan sehingga untuk mengurangi meminimaliskan penipuan. Kalau boleh tahu awal mula modal berdirinya usaha itu berapa? Ini paling 200 juta. Kita 200 juta. Itu mode tanah ya Mas ya, sertifikat ya? Belum itu masih ngontrak ya, modal pertama kan ngontrak, terus barang ya masih sedikit lah, lama-lama kan kita maju. ada kebijaksanaan dari distributor mendapat hutangan kan, intinya kita tidak harus bayar cash, kita dihutangi nanti bertempo berapa 1 bulan kemudian kita harus melunasi, komitmen. Bu, kalau boleh tahu tantangan yang paling besar apa Bu yang pernah dihadapi selama bisnis ini? Mas, Yang paling besar Rebutan proyek. bersaing dengan Bersaing harga. Kadang mungkin di dunia bisnis kan ada ya bersaing harga, bisa ada yang kasar, ada yang kotor, tapi ya tetap kita masih bersaing harga dengan jujur. Itu terserah nanti klien mau menilai kita seperti apa, tetap sebisa mungkin jangan saling menjatuhkan ya. Karena kebanyakan sekarang kalau bersaing harga untuk distributor rata-rata mungkin ya 70% mainnya saling menjelekan, tapi sebisa mungkin kita tidak saling menjelekan, walaupun ada aib-aib di masa lalu kita tidak boleh membuka. Setiap tahun ada audit barang, jadi kita bisa memantau keuangan, memanage keuangan, apakah tahun ini kita rugi atau untung atau balance gitu. Jadi setiap tahun diadakan audit. Tenaga kerja itu ada berapa ya Bu di sini? Terkait kalau tenaga kerja saya yang Dicopot. pasti, yang Iya. pasti kan kadang kita tidak pasti, ada pocokan ya. Kita kalau rame itu kadang ada pocokan. Terus juga kalau kita ada pengerjaan all in ya, pengadaan sama pengerjaan ya banyak. Kalau yang tetap aja ya, yang tetap ada 7. jelaskan apa sih Bu, visi misi dari usaha itu dari secara umumnya buat apa sih Bu? Ya itu tadi menyerap itu berpartisipasi kepada negara lah ya, mengurangi tenaga kerja, mengurangi pengangguran, menyerap tenaga kerja itu intinya itu aja. Kita kan juga kasihan banyak yang nggak makan ya, dari adalah lamar. Sebenarnya kita sedih banget. Kita lagi menciptakan berusaha membuka usaha baru. Ini ya barang proyek itu Mas, itu ada saya kan distributor Honda dan Mas Bio. Saya dulu sering mengadakan catering di hotel. Jadi saya nyari hotel yang promo. Nah, saya ke salesnya hotel. Ini loh, saya mau sediakan ruang untuk rapat, kamar VIP, sekian, rapat, snack, gong dan lain-lain gitu, dan sound system lain-lain. Biasanya saya gitu. Saya sering mengadakan promosi saya ini ya, kan semua orang promosi saya sesuai dengan barangnya. Kayaknya berikut ya Bu, ini kasih motivasi bisnis buat para pemula. Nah, motivasinya kalau kita mau usaha, kita yakinkan diri sendiri mampukah usaha, cari usaha yang sesuai dengan karakter kita, yang hobi kita, biar nikmat. Kalau kita usaha tapi tidak sesuai dengan karakter, itu tersiksa sebentar lagi bosan. Tapi kalau enggak, insya Allah bisa tawakal, terus berjuang. Yang penting tawakal ya, jangan bosan. Yang namanya usaha 1 tahun itu belum laku Mas. Saya 1 tahun pernah nggak dapat duit Mas, tapi tetap tidak boleh menyerah. Tawakal ya, tawakal, harus tetap jalan, tidak langsung sedih nggak dapat duit, kita harus bayar tenaga ya. Kemudian tahun berikutnya ya itu tadi kita cari gimana caranya kita bisa jalan, bisa waktu cari terobosan baru itu.
Awal mula menarik audiens untuk datang ke gathering itu gimana? Kita kasih undangan, kita kasih undangan ke PDAM. Kita pertama kali sih kita nembusnya ke ketua Perpansi Pusat Jakarta. Nomor-nomor direktur di situ kan ada. Kalau enggak, nah baru saya kasih undangan. Setiap PDAM saya kasih undangan. Terus tempat menginap. Nah, nanti kan di situ datang semua nih. Terus kita kan kalau uangnya kita semua kan kita banyak kan, kita minta bekerja sama dengan PT Unda. Kita kan mempromosikan Unda. Kita mau minta bantuan dana sponsor ya, bantuan dana dari PT Unda. Terus souvenir dari PT Unda, dana souvenir. Terus Mas Yon, kita juga minta dana plus souvenir. Jadi ketemunya kita keluarnya sedikit. Nggak banyak, yang misalnya tadi ada 100 sekian, 150-an juta, kita cuma mating sekitar 40-an, 30-an juta. Sisanya itu nanti terus karena saya berkenan dengan BPD, kita juga minta sama BPD juga souvenir, biasanya souvenir jaket kalau BPD. Jadi kita gandeng souvenir perusahaan yang mau saya promosikan. Terus begitu logo-logonya kan nanti di situ ada logo-logonya saya tempelkan di situ. Cara ngeyakinin perusahaannya gimana Bu? Kayak biar bisa bergandeng gitu. Perusahaan? Iya. Gimana ya? Kita sebenarnya rezeki dari Tuhan ya. Tahu ada manajer. Ada pengorbanan. Enggak, pertama kali kita kan Ya fasilitator. ya saya masuk ke Unda. Kan orang yang mau masuk ke Unda banyak sekali. Iya. Dari kami tayang-tayang dari bisnis itu, semoga bisnisnya bisa makin berkembang. Amin, Masya Allah, amin. Dari kami tayang-tayang dari bisnis itu, semoga bisnisnya bisa makin berkembang. Amin, Masya Allah, amin. Setelah mewawancarai Ibu Azizah dan Mas Arsyad selaku owner dari Seven Mandiri Jaya, bahwa bisnis yang Ibu Azizah jalankan ini sudah berjalan dari tahun 2012 dan saat ini memiliki pekerja tetap sebanyak 7 orang. Modal awal Seven Mandiri Jaya ini yaitu 200 juta dan memiliki omset miliaran per bulan. Visi dan misi perusahaan ini yaitu untuk mengurangi pengangguran dan juga menciptakan lapangan pekerjaan. Bahwa seorang pebisnis itu harus bermental baja, berani mengambil resiko, dan seorang pebisnis harus memiliki komitmen, keteguhan, kejujuran, kegigihan, dan tidak mudah putus asa. Selain itu, kita juga meminta tips dan motivasi kepada Ibu Azizah. Jika kita ingin melakukan suatu usaha, maka kita harus bisa meyakinkan diri sendiri, mencari usaha sesuai dengan karakter kita, hobi kita, agar nantinya kita dapat menikmati pekerjaan itu.